Oke, selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mudah-mudahan kalian nggak bosen-bosen. Akan saya bahas PP, kenapa BTC turun sampai 60.000 K dengan data-data serta dengan kambing hitam. Bukan hanya data-data saja, tapi dengan kambing hitam untuk perbandingan, untuk kita tenang dan santai sambil ngerokok aja sambil lihat video, karena kalau nggak bikin video itu kesibukannya ada-ada aja, macam-macam kawan. Oke, langsung saya akan bahas di sini. Pertama, untuk motivasi kalian semua, tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membre mendadak, semua tanggung jawab masing-masing ya. Menurut saya pribadi, yang saya alami dengan kondisi kenyataan fakta di lapangan berdasarkan histori ataupun sejarah, ini adalah kripto beda dengan investasi yang lain. Kalau turun tuh mentok nggak sampai ratusan persen, paling scam ataupun rupul itu kalau koin-koin yang jelek-jelek, yang namanya XRP, PTC, Solana, BNB, pokoknya yang bagus-bagus itu kan dari awal-awal sampai hingga sekarang itu kan nggak scam, cuma naik turun dan sudah biasa. Dan yang meme coin yang pendatang baru hanya PP, satu-satunya tersisa PP. Kemudian yang lama itu Shiba dan Doge ya, ada Bong, ada Ploki, tapi kan market capnya sangat kecil dan holdernya jauh dengan di PP yang secara fundamental yang baik di PP. Jadi kalian kejatuhan harga 60%, 70%, 80% tuh ini kripto ya, jangan dibikin panik ataupun kacau balau ataupun nangis di pojokan, nggak usah pakai pikirin itu. Rezeki, jodoh mati sudah takdir ilahi. Dan kita harus perdalam pengetahuan tentang kripto, hati yang legawa, hati yang nerima, yang sabar. Oh, ternyata kripto itu biar hancur turun kayak apa, nggak sampai ratusan persen, tapi nanti ketika naik bisa ribuan persen ataupun berkali-kali lipat. Itu yang perlu kalian pahami. Turun 60, 70%, 80% itu dalam kripto itu kalian harus pahami, itu udah biasa dan mutlak itu terjadi dan sering terjadi. Yang penting koinnya nggak scam. Kalau PP nggak ada lawan, cuma Shiba dan Doge itu kan market capnya udah gede dan udah masa lampau. Ini yang baru belum potensi, yang masih punya potensi besar dan belum pernah naik jutaan persen, itu masih oke di PP dengan market cap yang masih kecil, holder yang belum seberapa dibanding Shiba dan Doge. Saya rasa untuk ke depan si PP dan banyak yang prediksi juga di belakang saya belum adopsi semua exchange, orang-orang besar ada di sini, displasi punya, desentralis, itu PP akan ke depan saya rasa akan jadi pilihan utama untuk investor, terutama apalagi setelah nanti di ETF kan ya. Jadi jangan pusing lah kondisi turun gini, itu waktunya yang punya dana serok-serok, ini kesempatan emas tuh brilian untuk menggandakan kekayaan kita ya. Sekarang kita akan bicara dengan data dan akan saya perbandingkan dengan analisa saya. Harga Bitcoin anjlok di bawah 60.000, apa penyebab utamanya? Ini berdasarkan data kambing hitam. Pasar kripto kembali diguncang setelah harga BTC turun sekian jam, terjun bebas di bawah level psikologi 60.000 dolar pada Rabu lalu. Penurunan ini menandakan titik terendah Bitcoin dalam 21 bulan terakhir dan memicu kekhawatiran di kalangan investor global. Kejatuhan harga ini terjadi sangat cepat, hanya dalam waktu 27 menit setelah pembukaan pasar saham Amerika Serikat, di mana indeks Nasdaq 100 anjlok 1000 poin dan S&P 500 poin kehilangan, S&P 500 kehilangan nilai pasar sebesar 1 triliun dolar. Efek domino langsung terasa di pasar kripto dengan BTC turun 5% dalam 30 menit, ETH juga turun, jatuh ke sekian-sekian, dan Ripple juga turun. Pemicu utama adalah laporan inflasi AS yang mengejutkan. Laporan personal, data ada CPI lah, ada PPI, ada macam-macam, pokoknya data-data itu ya, itu bikin menjadi pemicu utama kepanikan di pasar. Data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan
dari perkiraan membuat pasar langsung bereaksi negatif. Karena indikator tersebut merupakan favorit Fed dalam menentukan arah kebijakan suku bunga ketika inflasi melonjak di atas ekspektasi, peluang kenaikan ataupun penahanan suku bunga tinggi oleh The Fed semakin besar. Tapi itu data-data yang real yang ada terjadi di lapangan. Namun semua kita akan melihat histori ataupun sejarah di belakang yang mana data CPI-nya bagus, turun di bawah ekspektasi pasar. Kalau ini kan mengejutkan, inflasi naik di sesuai dengan ekspektasi pasar itu, ini justru tidak diperkirakan malah naik. Kadang-kadang justru yang diperkirakan sekian malah hasilnya lebih positif. Tapi yang terjadi apa? Market naik enggak? Enggak kan? Jangankan hanya data PPI, CPI, data pengangguran untuk menentukan arah Fed dalam kebijakan memangkas suku bunga ataupun menahan suku bunga, itu kan baru acuan-acuan saja dan bukan faktor utama dari data ini. CPI, PPI bukan satu-satunya data ini, ada data pengangguran segala macam, itu bukan satu-satunya dari data itu. Itu pun membuat market turun. Ya, sedangkan ketika datanya positif di luar perkiraan dari ekspektasi pasar, apa yang terjadi? Market naik enggak? Kan enggak. Ditambah lagi dipangkas suku bunga, market naik enggak? Kan enggak. Artinya market mereka kontrol, mereka mainkan. Jadi nggak usah ngurusin data-data CPI, kebun sapi dari dulu saya udah muak sejak adanya ETF. Ngapain lagi pangkas suku bunga? Ngapain lagi data CPI, PPI positif? Inflasi menurun umpamanya. Pengaruhnya kagak ada. Dana pensiun, dana institusi udah masuk di ETF kok. Ini alasan saja untuk BlackRock dan kawan-kawan TP. Sekarang 1 miliar lebih BTC. Ngapain kalau nggak dia jualan? Masuknya aja saya tahu kok, di bawah 500 juta, bahkan 500 juta. Tether tuh masuk tuh di tahun 2023 itu 250 juta. 16.000 K pertama Tether umumkan untuk masuk BTC. Yang lain ikut masuk. Kalau Tether diam-diam Tether akan rugi, dipotong dengan paus lain. Siapa ini yang berlaku menaikkan BTC ini? Langsung disikat sama paus-paus level. Tapi karena Tether mengumumkan, ini Tether mulai masuk. Wah, didengkot ini Tether. Modalnya besar nih. Yang lain ikut. Terjadilah mendekati 500 juta harga BTC di ETF kan 1 juta. 1 juta dibilang angka bahaya, turun. Ternyata naik 1,3. Di pam. Setelah pam tinggi, gunting. Itu di situ. Semua mereka kontrol. Jadi ya barangkali ini mau pindah ke altcoin season karena BTCD-nya juga sudah di area kritis, resisten kritis. Kita tunggu saja. Wong ini bukan di alam siluman, alam gaib ataupun di alam akhirat. Ini adalah alam dunia fana yang tidak ada kekal dan abadi. Suatu saat sudah pindah ke altcoin season. Tunggu saja. Ya, dan sekali lagi saya ingatkan, di dalam kripto ini kalian nggak usah panik turun sekian persen, asalkan koin yang bagus-bagus yang kalian holding, ETH, BNB, Solana, XRP, Polygon, Cardano, Uniswap, Mir Protocol, AI-nya, meme coinnya PP, Doge, Shiba yang bagus-bagus. Saya rasa penurunan nggak seberapa, nanti akan kembali pas ketika altcoin season, kembalinya bisa 10-20 kali lipat. Itu udah hal yang biasa di dalam kripto. Jadi nggak perlu ketakutan turun nangis di pojokan, nggak usah. Sekarang ini baru pemicunya baru data-data CPI, PPI, baru data-data itu aja. Itu untuk menjadi acuan daripada kebijakan si Fed. Itu baru data-data saja sudah bikin market jatuh. Sekarang kalau data-datanya nggak negatif, positif, naik nggak market? Kan enggak. Jangankan hanya data-data yang positif market naik, pangkas suku bunga sekalian naik enggak? Kan enggak. Artinya apa itu semua? Mereka kontrol. Cuek bebek saja. Yang penting koin yang bagus-bagus kita holding. Tunggu sampai terbangnya. Ini bukan alam gaib. Suatu saat naik. Dari dulu polanya memang begitu. Kerjanya kripto naik dan turun.
uji mental kita, nyali kita, uji dompet kita, finansial kita, kantong kita. Coba pilih sama dia. Yang tidak mampu holding, ya jadi tumbal. Yang mampu serok kayak gini ya serok. Itu aja. Yang penting koin bagus-bagus. Di saat murah ini saja beli, bukan saja pada takut ya. Itu mengenai kenapa BTC turun itu faktornya itu. Tapi saya nggak memperhatikan betul yang namanya data-data itu dari dulu. Jangan cuma data-data yang tidak sesuai ekspektasi pasar, negatif, data-data inflasi, akan tetapi ketika datanya bagus, bahkan di pangkat suku bunga juga kagak naik. Nggak usah pakai data-data segala macam. Ketika red down kemarin beat di pam ya pam, suka-suka dia. Nggak usah pakai data beat kemarin rankingnya sampai ke 27, Repdo sampai 37. Apaan itu? Apakah ada data CPI kebun sapi, data pengangguran? Nggak ada, tapi itu kepam. Ya karena dia mainkan. Ketika dia mau jualan si BlackRock dan kawan-kawan ya, wah data ini turun ini, datanya inflasinya naik gak sesuai ekspektasi pasar nih, maka market turun, pada retail pada panik jualan. Maaf ya, situ baru masuk kemarin tapi sudah sangkut. Mungkin gitu cara kasar aja ngomong. Apaan? Tai kucing saya bilang begitu. Ya, yang mereka yang TP kok, yang TP yang ngomong. Sekarang kalau retail TP katanya panik retail harga turun. Dari mana retail bikin turun? Retail tuh gak akan bikin turun. Ini market besar udah. Market besar mereka yang kontrol mau naik turun jam pump and dump itu udah kerjaan dia. Kita gak bisa apa-apa. Market cap-nya udah gila, ya udah gede, makanya dia bilang retail panik sell pret. Yang panik sell itu ya yang jualan itu si Katram, si BlackRock, Elon, ya kayak gitu-gituan ya. Kita ya terima sajalah, adu nasib. Adu nasib. Itu ya. Oke, kita akan lihat si PP kita lihat. Yang lain banyak, Jupiter juga naik. Pokoknya suka-suka dia lah. Kita tunggu saja sampai kita mau kripto bubar, main beli bareng ya ayo BlackRock main beli bareng. BlackRock bangkrut kemarin di Cina, jadi kota hantu, propertinya jadi dikembalikan melalui kripto, kok cuannya di kripto, tahu-tahu di ETF kan, yang lain kan enggak. Wah, holdernya udah 562, udah 5.000 holder masuk dalam 1 minggu ini. Ya, kapitalisasi 17,69 triliun. Nggak apa-apalah. Ya, pokoknya sabar saja. Sabar saja. Nanti waktunya bullish ya bullish. Sekarang lagi bearish ya bearish. Sudah suka-suka dia lah, mau dibikin longsor kendor ataupun mau model apa kita ikuti saja. Yang penting turun punya uang jual. Nanti waktunya naik ya naik. Ini apa lagi nih? PP, coba tak lihat PP. Prediksi harga koin PP, anjloknya likuidasi senilai 1,4 miliar dolar menyeret PP 92% di bawah harga tertingginya. Sementara PP itu bersiap naik. Wah, omong kosong. PP itu naik dari mana? Pokoknya promosi lah, nggak ada yang beres. Yang mana kita jangan kena jebakan, di mana jebakan meme bertemu dengan bursa yang memberikan apa yang tidak pernah dibangun. Itu pokoknya pada jelekkan PP itu yang lagi dipump, yang lagi digembar-gemborkan. Kita nggak usah pakai omongan suara nyocot ya, kita pakai datanya sekarang. Yang namanya koin PP itu ringinya berapa? Tanya saya, di berapa? Ribuan ke sana. Mau naik sekian berapa? Yang jelas ya, kalau saya PP kita lihat fundamennya, rankingnya masih bertahan di situ. Kalau masalah berita-berita itu ya itu kayak data kebun sapi, CPI, data kambing, data monyet, apa hasilnya tidak sesuai ekspektasi pasar, inflasi naik. Ya iya mereka jadi dikambing hitamkan untuk jualan masih di atas 1 miliar, nggak jual ngapain? BTC aja masih di 1 miliar lebih ya, mereka jualan, belinya aja di bawah 500 juta itu, terutama Tether sama BlackRock. Ya itulah alasannya CPI data pengangguran itu udah biasa dari dulu kayak gitu. Nah, sekarang nggak ada data CPI yang turun kayak gitu, ataupun inflasinya menurun, naik nggak naik.
si Trump tahu-tahu bilang sticking rudal meledak ya turun, gitu aja udah. Pokoknya simpel aja, harus kuat aja main kripto itu kuat. Ya sama Doge Shiba yang memiliki carry banyak, yang cuan besar juga banyak. Yang penting kondisi turun gini nggak usah pakai pusing-pusing amat. Ada uang tambah muatan, nggak ada uang dilihat saja. PP aja masih di 53 rankingnya kok, melebihi daripada yang lain kok. Ya yang lain itu KuCoin, Memcore ya kalah, Stable, Cosmos, Ranger, bahkan koin yang bagus-bagus Polygon, koin macem-macem tuh kalah sama PP. Ya apalagi yang koin-koin yang Arbitrum dan lain-lain di bawah semua. Ya udah pokoknya kita tunggu saja ya. Agak kerepotan sore ini, baru saja capek saya. Oke, gitu aja kawan ya, semangat. Oke, yang positif diambil, yang buruk ditendang, tetap diam, bisa sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, pesat cuan untuk membeli mendadak, semua tahu jam masing-masing. Oke, salam dan tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP, just pokoknya holding tabang muatan, jangan semangat. Naik turun yang biasa, turun 1%, 2%, 100% nggak apa-apa. Nanti kalau naik ribuan persen. Oke, PP Pret.